Selamat datang di Kisah Seram. Sebelum lanjut jangan lupa tekan subscribe untuk penyemangat lanjutan. Malam itu di kosan Bagas begitu sepi, hanya temaram lampu neon yang berpendar pucat di langit-langit. Bayangan perabot murah menari di dinding, terombang oleh hembusan kipas angin. Dari radio tua di sudut ruangan, terdengar lagu keroncong lawas, membuat kesunyian terasa semakin mengiris. Bagas duduk di lantai, menyelesaikan laporan kantornya. Tangan kirinya menopang kepala yang terasa berat oleh lelah, sementara matanya sesekali terpejam. Jam menunjukkan pukul 22.40. Malam sudah larut, tapi rasa gelisah entar kenapa menahan kantuknya. Ketukan pintu mendadak memecah kesunyian. Pelan, ragu, seperti tangan tua yang tak yakin untuk meminta izin. Bagas tertegun, menoleh ke arah pintu kosnya. Siapa yang datang malam begini? Ia bangkit perlahan, melangkah ke pintu. Di ambang pintu berdiri seorang petugas pos. Seragamnya lusuh, wajahnya sayu dan sedikit pucat diterpa cahaya lampu jalan. Tanpa banyak kata, petugas itu menyerahkan amplop kuning tua. "Untuk Anda," katanya pelan. Bagas menerima amplop itu. Tangannya terasa dingin saat menyentuh kertas kasar yang warnanya mulai pudar. Aroma aneh menyeruak, seperti dupa lama bercampur tanah basah. Sebelum ia sempat bertanya, petugas pos sudah berbalik. Langkahnya perlahan menghilang di ujung lorong, kembali ke kamar. Bagas duduk, ia menatap amplop itu. Tulisan tangan di depan, "Untuk Bagas, segera buka." Tulisan goyah, tinta sedikit luntur, seolah ditulis dengan tangan renta yang gemetar. Jantung Bagas berdetak lebih cepat. Perlahan ia merobek segen di dalamnya. Ada secari kertas tipis, kekuningan. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuat kulitnya meremang. "Bagas, pulanglah. Tanah warisan leluhur menunggumu. Pamanmu Bagas." Menghela napas panjang. Tanah warisan? Ia tak pernah peduli soal kampung halaman. Tapi entah kenapa, malam itu, kata pulanglah terdengar seperti perintah yang tak bisa ditolak, menembus langsung ke dalam dadanya. Keesokan malamnya, Bagas sudah duduk di bangku bus tua menuju desa kelahirannya. Bus berwarna hijau pudar itu berguncang setiap melewati jalan berlubang. Bau solar, karat terbakar, dan keringat penumpang bercampur menjadi satu, membuat perutnya sedikit mual. Di luar, malam begitu gelap, hanya cahaya samar lampu jalan desa yang sesekali menampakkan batang pohon dan kabut tipis di antara sawah. Angin dingin masuk dari celah jendela retak, menusuk kulit Bagas. Meski ia sudah memakai jaket tipis, Bagas mencoba memejamkan mata. Suara mesin bus dan derit besi tua seperti nyanyian pengantar tidur yang ganjil. Namun, di balik suara itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengintai. Perasaan tak nyaman, seperti ada mata tak terlihat yang menatap punggungnya. Dalam kantuk setengah sadar, Bagas melihat sesuatu di mimpinya. Ia berdiri di tepi sandang hitam. Di hadapannya, perempuan berambut panjang duduk memunggungi air yang tak bergerak. Bahunya berguncang pelan, seperti menahan tangis. Bagas ingin memanggilnya, tapi suaranya tak keluar. Angin malam berhembus, menggoyang rambut panjang perempuan itu. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya rusak, matanya kosong, bibirnya menganga, seolah ingin mengucapkan sesuatu. "Bagas," bisik perempuan itu, suaranya serak seperti kerikil diseret di tanah. Bagas tertegun, jantungnya berdetak kencang. Bagas terbangun mendadak. Bus masih melaju di jalan gelap. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meski udara malam begitu menusuk. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi jauh di lubuk hatinya, nama yang disebut perempuan itu, namanya sendiri membuat rasa takut menjalar pelan, merayap ke seluruh tubuh, seolah ada sesuatu di ujung perjalanan ini yang sudah menunggunya sejak lama. Bintang-bintang subuh menyapa saat bus menurunkan Bagas di gerbang desa. Kabut tebal menggantung, menelan pepohonan dan jalan setapak yang menembus hutan kecil. Bau tanah basah dan dedaunan lembab menusuk hidung, menambah dinginnya udara pagi. Bagas berdiri di bawah gapura kayu tua bertuliskan nama di satkatnya sudah mengelupas. Huruf-hurufnya samar tertutup lumut hijau. Angin pelan meniup ranting-ranting kering, menimbulkan suara gesekan seperti bisikan kecil. Langkah pertamanya terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan pergelangan kakinya. Namun, ia memaksa diri berjalan, menapaki jalan tanah yang sedikit berlumpur. Setiap
Jejak kakinya meninggalkan bekas yang cepat dipenuhi air. Bagas menoleh ke kanan dan kiri. Rumah-rumah panggung kayu berdiri berjajar. Dindingnya kusam, tirai di beberapa jendela bergoyang perlahan, seolah baru saja seseorang mengintip. Namun saat ia memerhatikan, tak ada siapa-siapa. Suara burung hutan terdengar samar, tapi cepat menghilang. Desa ini, pikir Bagas, masih sama seperti dulu, selalu terbungkus sunyi. Namun sekarang, kesunyian itu terasa berbeda. Seperti sunyi yang menyimpan sesuatu di baliknya. Di kejauhan, terlihat samar atap rumah besar milik keluarganya. Gentingnya ditumbuhi lumut, dindingnya lapuk. Bagas menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa takut. Ini hanya rumah tua, katanya dalam hati. Namun saat ia melangkah lebih dekat, suara langkah kakinya sendiri terdengar terlalu nyaring di telinga. Seolah tanah desa ini tak terbiasa lagi didatangi keturunan keluarga Bagas. Dan di sela kabut pagi, Bagas sempat merasa melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jalan, mengawasinya. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap, meninggalkan hanya kabut dan kesunyian yang semakin menekan. Bintang-bintang Bagas menyusuri jalan utama desa. Suara langkahnya beradu dengan tanah becek, menciptakan ritme yang menegangkan telinganya sendiri. Di kiri dan kanan, rumah-rumah kayu berdiri bisu, dindingnya hitam dimakan waktu. Tiba-tiba, ia melihat seorang ibu tua di teras rumah perempuan. Itu menghentikan gerakannya, menatap Bagas lama sekali. Wajahnya keriput, matanya cekung, seolah menyimpan ketakutan mendalam. Begitu Bagas balas menatap, ibu itu cepat-cepat menutup pintu. Bagas berjalan lagi. Dua anak kecil sedang menggambar di tanah dengan ranting kering. Saat Bagas melangkah mendekat, mereka berhenti, saling pandang, lalu berlari menjauh tanpa suara. Di tanah, coretan mereka terlihat aneh, lingkaran hitam dan gambar orang yang menggantung. Peluh dingin membasahi tengkuk Bagas meski pagi masih sejuk. Ia mempercepat langkah, berharap segera sampai ke rumah. Namun di setiap sudut, ia merasakan tatapan lain, dari jendela, dari celah pintu, bahkan dari balik tirai. Bagas berusaha menenangkan diri, hanya perasaanku saja, gumamnya. Tapi langkahnya terasa semakin berat. Udara di desa ini seperti lebih padat, menahan napas di dada. Saat melangkah di dekat pos ronda tua, ia mendengar suara bisikan perlahan, seperti nama yang disebut-sebut. Bagas berhenti, menoleh. Tak ada siapapun di sana, hanya kursi bambu lapuk bergoyang pelan seolah baru saja ditinggalkan. Dalam hati, Bagas merasa asing di tanah sendiri. Desa kelahirannya yang dulu ia tinggalkan, kini menyambutnya dengan diam yang menusuk dan mata-mata penuh rahasia. Dan jauh di ujung jalan, di balik kabut yang perlahan menipis, ia mulai melihat atap rumah tua keluarganya. Rumah itu menunggunya, diam, seolah mengundang untuk membuka kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bintang-bintang Bagas berdiri di depan rumah keluarga besarnya. Bangunan kayu tua itu tampak lebih menyeramkan dari yang ia ingat. Pintu utamanya tinggi, berwarna hitam pudar, dipenuhi ukiran kuno. Sebagian papan dinding retak, catnya terkelupas, dan di sudut atap bergelayut sarang laba-laba yang besar. Di teras, daun kering menumpuk tebal. Bagas melangkah. Langkah pertamanya menimbulkan bunyi berderak dari papan kayu lapuk. Suara itu menggema, seperti rumah ini merespons kedatangannya. Ia memegang gagang pintu yang dingin, seperti besi beku. Dengan sedikit tenaga, ia mendorong. Pintu itu membuka perlahan, mengeluarkan decit panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bau apat, kayu lapuk, dan jejak kemenyan lama langsung memenuhi hidung. Di dalam, cahaya pagi nyaris tak menembus jendela yang tertutup tirai debu. Ruang tamu dipenuhi perabot lama, kursi kayu ukir berdebu, lemari kaca retak, dan lukisan keluarga yang warnanya pudar. Semua seolah terjebak di masa lalu. Bagas berjalan pelan, mengusap debu di meja. Jejak tangannya meninggalkan garis di permukaan kayu, seperti membangunkan sesuatu yang tertidur lama. Hawa ruangan terasa berat, menekan dadanya. Di sudut ruangan, ia melihat altar keluarga. Lilin habis terbakar, guci kecil berisi abu, dan foto-foto leluhur. Di sana ada foto ibunya. Namun anehnya, wajah ibunya tercoret, bekas goresan tajam yang meninggalkan lubang hitam menakutkan. Bagas menelan ludah. Ia mengusap dahinya yang mulai berkeringat meski udara terasa dingin.
Kenapa wajah ibu dicoret? Siapa yang melakukannya? Langkahnya terhenti saat ia merasakan sesuatu di balik punggungnya, seperti hembusan napas dingin. Cepat sekali, ia menoleh. Tak ada siapapun, tapi rasa itu nyata. Rumah ini tidak kosong. Ada sesuatu yang mengawasinya sejak ia membuka pintu. Bagas melangkah perlahan menuju kamar ibunya yang lama terkunci. Gagang pintunya berkarat. Bunyi engselnya menjerit saat didorong. Bau lembab dan jamur langsung menyagap, membuat Bagas refleks menutup hidung. Ia melangkah di lantai kayu yang berderit pelan. Tirai tipis di jendela bergoyang meski tak ada angin. Di sudut ruangan, berdiri lemari tuan, catnya mengelupas. Kunci kecil menggantung longgar. Bagas membuka perlahan, debu beterbangan, membuatnya terbatuk. Di dalam lemari, ada kotak kayu kecil berukir. Ukirannya motif bunga yang sudah terkikis waktu. Bagas meraih kotak itu, terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar barang biasa. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya, isinya membuat napasnya tercekat. Sebuah jimat dari akar kayu yang dililit kain merah, selendang perempuan yang sudah menguning, dan foto tua. Foto itu buram, menampakkan seorang perempuan muda mirip ibunya, berdiri di samping sendang. Tatapan matanya kosong. Bagas mengusap jimat itu, dingin, seperti memegang batu di tengah malam. Dari sela-sela lilitan kain, tercium bau amis samar, seperti bau darah lama yang sudah mengering. Bagas menahan mual, tangannya gemetar saat meneliti selendang, ujungnya tercabik. Ada noda gelap kehitaman. Bagas tak berani menebak asal nada itu. Ia buru-buru meletakkan semuanya kembali ke kotak, menutup rapat. Saat hendak berdiri, Bagas merasa lantai di bawahnya bergetar, sangat singkat, namun cukup membuat lututnya goyah. Ia mendongak, menatap ke langit-langit. Tak ada apa-apa, tapi rasa gelisah itu kini tumbuh menjadi benih ketakutan. Bintang-bintang keluar dari kamar ibunya. Bagas berjalan ke ruang tamu, pandangannya kembali tertuju pada altar keluarga. Cahaya pagi menembus celah tirai, menyorot foto ibunya yang tercoret bekas. Goresannya dalam, kasar, seperti dicakar dengan paksa. Bagas meraih foto itu, bingkainya berdebu, kacanya retak saat disentuh. Lubang hitam di wajah ibunya terasa dingin. Dingin yang bukan hanya suhu, melainkan dingin yang membuat hatinya menggigil. Ia teringat cerita lama yang pernah ia dengar dari ibunya saat kecil, tentang penunggu sendang, tentang janji leluhur yang tak boleh dilanggar. Saat itu, Bagas tak pernah mengerti. Namun sekarang, potongan-potongan itu seperti mulai menyatu. Bagas membawa foto itu ke meja, memperhatikannya lebih dekat. Di latar belakang foto, ada bayangan samar sosok lain, wujudnya tinggi, berdiri di balik ibunya, wajahnya kabur seperti diselimuti kabut. Bagas merinding, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Bagas menoleh cepat, tapi tak ada siapapun, hanya angin yang menggoyang di daunan di halaman. Namun ia merasa ada yang memperhatikan dari kejauhan. Bagas memejamkan mata, mencoba mengusir rasa takut. Saat membuka mata, tatapannya bertemu kembali dengan lubang hitam di wajah ibunya. Entah kenapa, lubang itu kini terlihat lebih besar, seolah menganga dan menelannya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan foto itu kembali ke altar. "Ibu, apa sebenarnya yang terjadi?" bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya kesunyian rumah tua yang semakin menekan. Bagas menarik napas panjang, memaksakan langkahnya untuk tetap kuat. Namun dalam hati, ia tahu sesuatu sedang bangkit, dan ia tak lagi bisa lari. Menjelang sore, Bagas memutuskan pergi ke sendang yang ada di belakang rumah. Jalan setapak menuju sendang dipenuhi akar pohon besar yang menjalar seperti urat tua. Udara di sekitar sana lembab, bau tanah basah semakin menyengat. Burung-burung hutan tiba-tiba berhenti berkicau saat Bagas mendekat. Sunyi total, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar di telinga. Kabut tipis melayang di atas air sendang. Meski matahari masih tinggi, sendang itu tak besar. Airnya hitam kehijauan, tak memantulkan apapun. Permukaannya begitu tenang, terlalu tenang, seolah menutupi sesuatu yang bersembunyi di dasarnya. Bagas menahan napas, kakinya terasa berat untuk melangkah lebih dekat. Ia berdiri di tepi sendang. Bau amis samar menyeruak, membuatnya mual. Bagas menunduk, melihat pantulan dirinya sendiri.
Namun pantulan itu tampak aneh. Matanya lebih gelap, bibirnya membiru. Bagas mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, dari balik kabut, Bagas merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh cepat ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa, hanya pepohonan tua dan akar yang mencuat dari tanah seperti tangan melambai. Bagas menghela napas, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia menatap lagi ke Sendang, ia melihat riak kecil muncul di permukaan meski tak ada angin. Riak itu melingkar, seolah sesuatu di dalam air sedang bergerak. Bagas mundur, bulu kuduknya berdiri, ia berbalik hendak pergi. Namun sebelum melangkah, ia mendengar suara lirih. Bagas. Suara itu datang entah dari mana, serak, menyayat. Seperti rintihan, langkah Bagas terhenti. Ia menoleh ke arah Sendang, hanya kabut dan air hitam yang kembali diam. Tapi bisikan itu menancap di telinganya, membuat malam nanti jadi lebih menakutkan. Bintang-bintang malam turun. Angin lembab menyusup di sela papan rumah tua, membuat dinding berderit pelan. Bagas tak bisa tidur. Setiap menutup mata, ia teringat riak air Sendang dan suara yang memanggil namanya. Jam berdetak lambat. Bagas berbaring sambil memeluk selimut tipis. Hawa dingin menembus kain, membuat tulangnya menggigil. Lalu, perlahan, ia mendengar suara itu lagi. Bisikan halus, jauh tapi jelas. Bagas. Bagas tertegun. Ia menahan napas, memicingkan telinga. Bisikan itu datang dari arah jendela, lalu bergeser ke pintu, lalu ke sudut kamar. Seperti ada yang berjalan mengelilinginya. Ia bangkit, memegang bahu sendiri yang gemetar. Siapa? Siapa di sana? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya suara papan lantai yang berderit pelan. Bagas melangkah ke arah jendela. Ia menyingkap tirai, di luar hanya gelap gulita. Namun saat ia menempelkan telinga ke kaca, bisikan itu terdengar lebih jelas. Pulang-pulang tubuh. Bagas lemas, ia jatuh terduduk. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi tengkuknya. Dalam kepanikan, ia mengingat kembali kotak kayu dan foto ibunya yang tercoret. Semua mulai terasa berkaitan. Bisikan itu berhenti mendadak, sunyi kembali, menelan malam. Namun Bagas tahu, sesuatu sudah memanggilnya, dan panggilan itu takkan berhenti. Ia memeluk lutut, gemetar di sudut kamar, dan di kegelapan, ia merasa ada mata tak terlihat yang terus menatapnya, menunggu. Bintang-bintang keesokan paginya, suara langkah berat terdengar di teras. Bagas mengintip dari celah pintu, seorang lelaki tua, berdiri membelakangi cahaya pagi. Pundaknya membungkuk, rambutnya memutih, dan tangannya menggenggam tongkat kayu. Bagas membuka pintu paman. Lelaki itu menoleh, wajahnya tirus, matanya dalam, sorotnya menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Bagas, kau akhirnya datang, katanya dengan suara serak. Mereka duduk di ruang tamu berdebu. Paman memandangi altar keluarga, napasnya berat. Banyak yang harus kau ketahui, Bagas, katanya sambil menatap ke arah foto ibu Bagas yang tercoret. Bagas menggigit bibir paman. Kemarin malam aku mendengar bisikan dan Sendang itu. Ada sesuatu di sana, pamannya mengangguk perlahan. Sendang itu bukan tempat biasa, itu tempat janji keluarga kita. Janji yang sudah terlalu tua untuk dilupakan. Bagas menahan napas. Janji apa paman? Lelaki tua itu memejamkan mata. Tiap generasi keluarga kita wajib menyerahkan satu tumbal, agar desa tetap selamat, dan tumbal itu harus darah keluarga sendiri. Suasana menjadi hening, suara burung pun seolah tak berani memecah sunyi. Bagas menunduk, tangannya gemetar perlahan. Ia mulai paham kenapa ibunya selalu tampak ketakutan dulu, dan kenapa wajahnya di foto tercoret. Pamannya membuka mata, dan sekarang giliranmu sudah datang, Bagas, katanya pelan. Kata-katanya menusuk hati Bagas lebih dalam dari belati manapun. Bagas menatap pamannya, mulutnya kering, lidahnya kalu. Hanya suara napasnya yang memburu. Kenapa harus aku, paman? Tanyanya lirih, nyaris seperti bisikan. Pamannya menarik napas panjang, sorot matanya kosong, seolah menatap masa lalu dulu. Leluhur kita membuat perjanjian, supaya desa ini tak ditelan kelaparan, tak dimakan penyakit.
Satu nyawa darah keluarga harus jadi tumbal bagi penunggu Sendang. Suara pamannya gemetar. Tumbal itu menahan kelaparan roh-roh penunggu, menenangkan mereka. Kalau tak ada tumbal, maka seluruh darah keturunan keluarga kita akan terkutuk, sakit, gila, dan akhirnya mati dengan cara mengerikan. Bagas menggigit bibir, menahan air mata. Dan ibu? Tanyanya perlahan, meski hatinya takut mendengar jawabannya. Pamannya menunduk, bahunya turun. Ibumu. Ia seharusnya jadi tumbal, tapi ia kabur malam itu, melarikanmu yang masih bayi. Upacara gagal, dan sejak itu arwahnya tak pernah tenang. Bagas terdiam, dadanya sesak. Ia teringat malam-malam ketika ibunya dulu duduk diam menatap jendela. Matanya selalu tampak jauh, seolah menunggu sesuatu. Kau harus mengerti, Bagas. Suara pamannya pecah. Ini bukan soal mau atau tidak, ini soal menjaga agar darah keluarga kita tak habis perlahan. Kau pewaris. Kaulah yang ditunggu Sendang. Bagas berdiri. Lututnya gemetar, hampir tak mampu menopang tubuhnya sendiri. Pandangannya kabur, tangannya mengapal. Hawa di sekeliling terasa lebih dingin, dan bisikan-bisikan lama itu seolah terdengar lagi, lebih dekat. Bintang-bintang malam itu, Bagas duduk di lantai kamarnya. Lampu minyak menyala redup, nyaris padam. Bayangan api bergerak-gerak di dinding, menciptakan bentuk aneh seperti tangan yang meraih. Ia teringat kata-kata pamannya, tumbal demi keselamatan. Tapi benarkah keselamatan layak dibayar dengan darah keluarga sendiri? Dadanya sesak oleh pertanyaan yang tak punya jawaban. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki pelan di lorong rumah. Kayu tua berderit. Bagas menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Sunyi, lalu terdengar ketukan pelan. 3 kali. Bagas berdiri perlahan, menahan rasa takut yang membakar dada. Siapa? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban, hanya ketukan yang kembali terdengar, lebih keras, lebih mendesak. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Lorong kosong, hanya diterangi cahaya lampu minyak di ujung. Namun di lantai kail, Bagas melihat jejak kaki basah mengarah keluar, menuju belakang rumah. Bagas menelan ludah, tubuhnya gemetar. Jejak itu berhenti di dekat pintu belakang, pintu yang langsung menuju hutan dan Sendang. Pintu itu setengah terbuka, berayun perlahan dari celahnya. Bagas melihat kegelapan pekat di luar, dan saat ia menajamkan telinga, suara bisikan kembali terdengar. Bagas pulang. Sendang menunggumu. Suara itu dekat sekali, seperti ada yang berbisik di telinganya sendiri. Bagas mundur, hampir terjatuh, dadanya bergemuruh, napasnya terengat. Ia merasa Sendang itu bukan hanya tempat tapi sesuatu yang hidup, yang lapar, dan yang sudah menunggunya sejak lama. Bintang-bintang bulan purnama menggantung di langit, cahayanya putih pucat, menembus kabut tipis yang menyelimuti desa. Angin malam membawa bau tanah lembab dan wangi dupa yang samar. Bagas berjalan perlahan di jalan setapak menuju Sendang. Di tangannya, ia menggenggam kotak kayu berisi jimat dan selendang peninggalan ibunya. Setiap langkah terasa seperti menyeret. Rantai tak terlihat. Pepohonan di kiri kanan jalan menjulang hitam, akar-akarnya mencuat seperti tangan tua yang hendak meraih. Daun-daun kering bergeser di tanah, menimbulkan suara yang menambah sunyi, jadi semakin mencekam. Saat mendekat, Bagas melihat Sendang diselimuti kabut tipis. Airnya tak memantulkan bulan, hanya hitam kelam bagai lubang, tak berdasar. Dadanya sesak, tengkuknya dingin oleh keringat meski malam begitu sejuk. Ia berhenti di tepi Sendang, menatap air hitam yang tenang. Dalam diam, ia mendengar lagi bisikan, Bagas pulang. Suara itu bercampur tangisan perempuan, serak dan sedih. Tiba-tiba, di seberang Sendang, muncul sosok perempuan berkebaya putih. Rambutnya panjang menutupi wajah, bahunya berguncang. Ia tampak menangis. Bagas terpaku, tak mampu bergerak. Perempuan itu perlahan menoleh, wajahnya retak seperti tanah kering. Matanya hitam kosong, bibirnya menganga, dan suara parau keluar. Anakku. Bagas gemetar, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia berbisik, ibu. Namun perempuan itu hanya menatapnya. Tangan kurusnya terulur ke arahnya. Bagas jatuh berlutut, air matanya bercampur tanah. Ia menunduk, menggenggam kotak kayu lebih erat. Dalam hatinya,
Ia merasa inilah akhir yang tak bisa ia tolan. Perempuan itu melangkah pelan ke arahnya. Kabut di sekeliling bergolak, suara tangisan makin jelas. "Kau, tumbalku yang gagal. Kau yang seharusnya," bisik perempuan itu, suaranya penuh luka, penuh kesedihan tak terucapkan. Bagas menggeleng, suaranya tercekat, "Ibu, aku tak mau mati. Aku tak mau." Tapi kata-katanya hanya lenyap di antara bisikan angin dan suara air sendan. Perempuan itu berhenti beberapa langkah di depan, tangan kirinya menuding ke sendan, "Penuhi janjinya, atau kutukan takkan pernah berhenti." Bagas menatap sendan, airnya kini berputar pelan, menciptakan pusaran gelap di tengah bau amis semakin tajam, seperti bau darah segar. Bagas merasa sendang itu memanggil, menuntut. Lapar dengan tangan gemetar, ia membuka kotak kayu, mengeluarkan jimat dan selendang ibunya. Perlahan, ia berjalan ke tepi, air sendan nyaris menyentuh kakinya, tangannya terulur, ia menjatuhkan jimat dan selendang ke air. Seketika pusaran itu membesar, menelan barang-barang itu, air memercik, membasahi wajahnya. Bagas menahan tangis, "Maafkan aku, Ibu," bisiknya. Dalam hati, ia merasa darahnya sendiri sudah terikat pada kutukan ini. Bintang-bintang pusaran di sendang makin besar, suaranya bergemuruh, kabut semakin tebal, menelan pohon-pohon di sekeliling. Bagas mundur, tubuhnya gemetar, napasnya berat. Tiba-tiba, dari pusaran itu muncul tangan-tangan hitam, kurus, basar. Mereka meraih Bagas, mencengkeram kakinya, lengannya. Tarikannya dingin seperti batu kubur. Bagas berteriak, namun suaranya tenggelam di angin malam, "Ibu, tolong!" Teriakannya pecah, menggema di antara pepohonan. Tapi perempuan itu hanya menatap, air matanya menetes, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh ke kabut. Bagas meronta, tubuhnya diseret ke tepi sandang, air hitam merambat naik ke kakinya, membasahi tubuhnya, dingin menusuk tulangnya, seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Matanya menatap langit. Bulan purnama kini tertutup awan. Dalam detik terakhir, ia merasa seluruh kesalahan leluhur, kutukan, dan rasa bersalah ibunya menindih dadanya, menenggelamkan napasnya. Tubuh Bagas terhisap ke dalam sendang. Permukaan air kembali tenang, pusaran menghilang, hanya menyisakan kabut tipis yang perlahan menipis. Pagi harinya, hanya ada sandang yang diam, tak ada jejak Bagas. Rumah tua tetap bisu, dan di altar keluarga, foto ibunya masih tercoret. Namun kini ada satu foto baru, foto Bagas, dengan wajah yang juga tercoret hitam. Desa kembali sunyi, tapi di malam bulan mati, dari arah sendang, kadang terdengar bisikan Bagas. Bisikan itu akan selalu ada, selama kutukan belum kenyang.